Shalom para pemirsa channel EGC Voice of Seven dalam program Voice of the Week. Kembali kita berjumpa untuk menikmati berkat Tuhan melalui firman yang akan kita dengarkan bersama. Sebelum kita mengikuti pembahasan yang akan kami sampaikan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini kami merendahkan diri kami, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai hamba-Mu yang berbicara, dan menyertai seluruh pemirsa yang mendengarkan akan pekabaran ini. Tuhan, kami rindu kami dikuatkan di tengah-tengah kehidupan dunia hari ini yang begitu sulit bagi setiap umat manusia. Kami serahkan firman yang akan kami ikuti bersama ke dalam tangan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita hidup di satu dunia yang begitu sulit. Kita baru saja menghadapi sebuah pandemik yang memakan korban begitu banyak. Di Indonesia, oleh karena COVID-19 tercatat ada 157.000 orang yang meninggal sepanjang pandemik ini terjadi. Tentunya jumlah ini bukan hanya jumlah tersebut. Para ahli mengatakan bahwa bisa saja di atas 500.000 orang Indonesia. Namun sayang tidak banyak yang harus dilaporkan, atau jumlah yang terlapor lebih sedikit daripada fakta yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Di dunia ini tercatat sepanjang pandemik ini, menurut catatan WHO di bulan Mei tahun 2022, kurang lebih ada 14,9 sampai 16 juta sekian umat manusia di seluruh dunia tercatat meninggal. Walaupun dalam catatan resmi mengatakan hanya 5 juta sekian, tetapi WHO baru saja merilis catatan bahwa lebih dari 16 juta orang yang meninggal. Sementara dunia berpikir bagaimana pandemik ini berakhir, dunia juga sementara was-was hari ini oleh karena perang yang sementara terjadi antara Rusia dan Ukraina. Saudara-saudara, berbicara dua negara ini yang merupakan saudara ketika mereka tergabung di Uni Soviet beberapa puluh tahun yang lalu. Orang sementara menantikan bagaimana seandainya perang ini tidak bisa berakhir oleh karena tidak bisa ada pertemuan dan perdamaian antara kedua negara itu. Apalagi jika kedua negara ini konfliknya akan melebar dan melibatkan lebih banyak lagi negara di dalam peperangan ini. Saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin mengingatkan saudara tentang catatan lebih dari 75 tahun yang lalu. Tepatnya ketika 77 tahun yang lalu, dua kota penting di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, yang tercatat korban oleh karena bom atom. Lebih dari 200.000 orang mati seketika atau mati pada waktu peristiwa itu. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara, pada waktu peristiwa itu terjadi, sesungguhnya bom atom atau bom nuklir yang ada di seluruh dunia pada waktu itu hanya ada 2 kepala nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang menyudahi pertempuran atau peperangan yang panjang selama Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. 2 kepala nuklir tetapi mampu untuk meluluhlantakkan dan memakan korban di Hiroshima dan Nagasaki lebih dari 200.000 orang. Tahukah saudara, jika seandainya perang ini tidak bisa berakhir dan melibatkan lebih banyak lagi negara, maka
lebih banyak manusia akan menjadi korban. Tercatat hari ini ada 13.000 sekian kepala nuklir. 13.000. Bandingkan dengan tahun 45 atau 77 tahun yang lalu, kurang lebih hanya 2. Dan sekarang ada 13.000. Dan tahukah saudara, Rusia memiliki 6.600 kepala nuklir. Disusul oleh Amerika Serikat 5.900. Dan nomor 3 adalah Cina sebesar 350. Nah, andaikan negara-negara ini dalam jumlah terbatas terlibat dalam perang yang menggunakan nuklir, bisa dibayangkan bagaimana dunia ini akan hancur. Saudara-saudara, bagi kita pembaca Alkitab, maka kita menanggapi semua peristiwa ini sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Kristus. Pekabaran mengenai kedatangan Tuhan bukanlah pekabaran baru. Dan bukanlah pekabaran yang diada-adakan. Bukanlah pekabaran yang nanti muncul setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi hari ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat di dalam buku Ibrani pasalnya yang ke-10. Buku Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-37 berkata demikian. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara-saudara sekalian, walaupun di buku Ibrani tidak tercatat nama Paulus, tetapi para scholar Alkitab meyakini bahwa penulis buku Ibrani adalah Paulus. Dilihat dari cara penulisan, kemudian susunan kalimat, dan kemudian gaya menulis, dan beberapa aspek secara teologis dan arkeologis, dan hal-hal yang lain menyangkut bahasa. Maka mereka meyakini penulisnya adalah Paulus. Nah, kapan kira-kira tulisan ini ditulis? Para ahli menyatakan bahwa ini ditulis kurang lebih tahun 67-68 Masehi. Tahun 67-68 Masehi. Saudara-saudara sekalian, itu berarti kurang lebih 2000 tahun yang lampau pekabaran tentang kedatangan Tuhan sudah disampaikan. Dan bukan hanya sekali. Ketika kita membaca buku 2 Petrus pasal yang ketiga, maka di situ juga ada pekabaran yang disampaikan oleh rasul yang berbeda mengenai kedatangan Tuhan. Tulisan itu diyakini tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun di mana Paulus menulis akan pekabarannya yang ada di buku Ibrani. 30 tahun setelah penulisan buku Ibrani, maka catatan buku yang terakhir di dalam Alkitab atau buku yang terakhir di Perjanjian Baru, yakni buku Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Di Wahyu pasalnya yang terakhir menyatakan penegasan yang hampir sama seperti yang kita temukan pada Ibrani pasalnya yang ke-10. Buku Wahyu pasal 22 ayat 7, ayat 12 dan ayatnya yang ke-20 3 kali disampaikan, aku datang segera. Aku datang segera. Dan ayatnya yang ke-20 menyatakan amin, datanglah Tuhan Yesus. Penulis dari buku Wahyu yakni Rasul Yohanes yang merupakan rasul yang terakhir yang mati di usia yang sangat lanjut. Perlu saudara ketahui, semua rasul meninggal dengan cara yang tidak wajar. Tersiksa, dianiaya, kemudian mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Sebetulnya Rasul Yohanes pun akan mati secara mengenaskan. Tetapi sejarah mencatat setelah dia digoreng tidak mati, kemudian dibuang di Pulau Patmos juga tidak mati. Dia akhirnya mati di usia yang sangat lanjut. Kata orang usianya kurang lebih 100 tahun. Dan pada waktu mengakhiri akan buku Wahyu,
Yohanes menuliskan akan 3 catatan ini. Aku datang segera. Aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Tulisan ini ditulis kurang lebih 30 tahun setelah Rasul Paulus menulis di dalam buku Ibrani. Bayangkan tahun 98 sudah ada pekabaran bahwa Yesus akan datang segera. Hari ini kita hidup di tahun 2022. Benar ada tanda-tanda bahwa Yesus akan datang. Tapi sampai hari ini saudara dan saya belum melihat tentang kedatangan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan berdusta dengan janjinya? Apakah Allah berbohong? Saudara-saudara, Allah tidak pernah berdusta. Bahkan buku Petrus mengatakan Allah tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Namun demikian, pertanyaan bagi banyak orang, mengapa dari tahun 60-an datang ke tahun 90-an Masehi, kedatangan Kristus yang seharusnya dipikirkan dan menjadi isu yang harus selalu diingat oleh umat-umat Tuhan, seakan-akan tenggelam. Saudara-saudara sekalian, saya ingin saudara memikirkan akan beberapa fakta sesungguhnya. Selepas tahun 100, kekristenan itu tersebar. Orang-orang tersebar membawakan pekabaran. Baik di Asia Kecil, di Eropa bagian selatan, di bagian utara dari Afrika. Tetapi saudara-saudara, pada waktu itu kekristenan berjalan dengan sangat cepat. Walaupun memakan korban yang begitu banyak. Para ahli mengatakan bahwa korban di atas 10 juta orang. Bahkan ada yang mengatakan 50 juta. Itu sebabnya seorang penulis Kristen menulis demikian. Bahwa darah orang Kristen yang mati menjadi martir, itulah yang menjadi benih pertumbuhan dari kekristenan. Dari tahun 100 sampai tahun 300-an. Kekristenan penuh dengan penganiayaan. Orang-orang lari di mana-mana. Saudara tahu, di tahun itulah Roma, bangsa penguasa saat itu, menjadikan orang-orang Kristen itu sebagai mangsa dari binatang-binatang buas. Saudara-saudara pemerhati sejarah senang melihat salah satu situs sejarah yang ada di kota Roma yang dikenal dengan nama Kolosum. Tahukah saudara, Kolosum itu sebenarnya bukan hanya sekedar arena dari para gladiator, tetapi sesungguhnya disitulah tempat pembantaian di hadapan publik secara terbuka akan orang-orang Kristen. Bayangkan, setiap minggu ribuan orang dihantar di stadion itu. Orang-orang Kristen, dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua, ditaruh di tengah-tengah stadion yang besar itu. Dari pagi hingga petang, bahkan malam. Dan saudara tahu, sejarah mencatat bahwa yang menjadi penerang di stadion itu adalah manusia-manusia Kristen yang dijadikan obor penerang. Mayat-mayat atau orang-orang yang hidup yang akhirnya dibunuh dengan cara tersiksa. Kemudian dilumuri ter dan mereka menjadi penerang untuk seluruh stadion itu. Kejadian ini berlangsung berbulan-bulan, bertahun-tahun. Di mana adegan sadis terlihat di sana. Binatang-binatang buas yang kelaparan menatap tajam akan orang-orang Kristen. Dan satu persatu daging-daging dari manusia-manusia ini tercabik-cabik dan kemudian dimangsa oleh binatang-binatang buas. Beginilah nasib orang-orang Kristen sepanjang ratusan tahun. Namun di dalam beberapa catatan mengatakan orang-orang Kristen waktu itu selalu dengan berani menghadapi maut oleh karena memiliki keyakinan bahwa kematian itu bukanlah apa-apa. Kematian itu hanyalah bagian kecil
yang nantinya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan sorga ketika Yesus datang. Berbicara tentang kedatangan Tuhan, orang-orang Kristen di awal abad-abad pertama ini selalu meyakini bahwa dengan kematian maka mereka akan menatap kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Bahwa dengan kematian mereka tinggal sedikit lagi untuk menatap sorga yang tidak lama lagi akan menjadi bagian mereka. Mereka dengan gagah menghadapi itu sampai tahun 300-an. Namun saudara-saudara perlu memahami sejarah. Setelah tahun 300-an, bahwa sebelumnya orang-orang Kristen ini dianiaya, datanglah atau muncullah seorang kaisar yang baru naik takhta. Seorang yang dikenal akhirnya di dalam sejarah sebagai The Great Constantine atau Konstantinus Agung. Banyak yang perlu diceritakan tentang orang ini, tetapi yang ingin saya katakan bahwa orang inilah yang mengubah sejarah, di mana Kristen yang tadinya dianiaya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi warga negara Roma yang diberikan seluruh hak sebagaimana layaknya seorang warga negara. Tahun 320, tidak lama setelah dia naik kekuasaan, maka dia berikan kebebasan kepada orang-orang Kristen. Dia berikan kemerdekaan kepada mereka. Jadi waktu itulah sampai selanjutnya tidak pernah ada lagi penganiayaan untuk orang-orang Kristen. 320 Masehi. Bukan hanya itu, sejarah mencatat 1 tahun setelah itu Konstantinus memimpin konsili untuk seluruh umat Kristen. Gereja dipimpin oleh kaisar ini untuk mengadakan rapat. Dan salah satu agenda penting adalah mengubah waktu perbaktian dari hari ke-7 menjadi hari pertama. Saya tidak membicarakan lebih detail tentang hal ini. Tetapi yang ingin saya katakan adalah 320 adalah merupakan tonggak di mana kekristenan yang tadinya terpusat kepada Kristus, berharap akan kedatangan Tuhan. Mulai waktu itu secara perlahan-lahan mereka surut. Puncaknya adalah ketika tahun 538 atau kurang lebih 200 tahun lebih setelah Konstantinus berkuasa, Kristen mengalami degradasi. Degradasi secara rohani, juga degradasi secara pemahaman tentang makna kedatangan Tuhan. 538 ketika kaisar terakhir Roma menyerahkan kekuasaan sipil kepada gereja, maka mulai waktu itu kekristenan memasuki sebuah era yang disebut The Dark of Ages. The Dark of Ages seperti halnya yang ditulis di dalam nubuatan Daniel dan di dalam nubuatan buku Wahyu. 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 1260 tahun. Maka masa ini atau periode ini adalah periode kekelaman. Kenapa? Karena di periode itulah perubahan-perubahan secara agama, secara rohani, prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab itu berubah. Saudara-saudara sekalian, yang jadi pertanyaan adalah, apakah orang-orang Kristen masih mengingat tentang kedatangan Tuhan? Boleh saya katakan berdasarkan fakta sejarah, mereka lupa. Kenapa? Karena mereka akhirnya terpusat kepada penumpukan kekuasaan yang ada di dunia ini. Seorang bapak gereja yang menjadi pelopor pemikiran akan hal ini. Bapak gereja itu dikenal di dalam sejarah bernama Agustinus. Agustinus di dalam bukunya yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris kemudian, yaitu The City of God, menuliskan bahwa imperium atau kekuasaan kerajaan Kristus bukan nanti, bukan seperti yang dituliskan bahwa nanti ketika Yesus datang, tetapi
dia membayangkan, dia mengasumsikan, dan dia membuat sebuah tulisan bahwa kedatangan Kristus, atau boleh disebut kekuasaan kerajaan Kristus itu ada di dunia. Maka tidak heran sepanjang abad-abad kegelapan, kekristenan menumpuk kekuasaannya di Eropa. Kekuasaan sepenuhnya ada di tangan gereja, pemimpin gereja. Saudara-saudara, di tahun 538 sampai 1798 atau selama periode 1260, maka seperti yang saya katakan tadi, kekristenan memasuki sebuah periode yang dikenal dengan The Dark of Ages atau abad kegelapan. Apa yang terjadi selama periode ini? Orang-orang Kristen yang tadinya dianiaya justru menjadi penganiaya. Maka di periode inilah penumpukan kekuasaan sangat terpusat kepada gereja. Di periode inilah dibangun istana-istana yang megah bagi pemimpin gereja. Pada periode inilah pemimpin gereja yang memimpin dan mengobarkan seluruh warga gereja untuk mengadakan peperangan. Sejarah mencatat selama periode tahun 1000 sekian sampai 1200-1300-an. Maka sejarah mencatat di Eropa terjadi perang yang dikenal dengan nama Perang Salib. Perang ini melibatkan begitu banyak manusia dengan tujuan kita rebut kembali Yerusalem yang semenjak tahun 70 Masehi bukan lagi menjadi milik Israel dan merupakan tanah yang tidak bertuan. Karena berkali-kali dikuasai oleh berbagai kekuasaan. Kekuasaan dari Eropa, bahkan kekuasaan Turki dan lain sebagainya berganti-ganti menguasai daerah itu. Saudara-saudara sekalian, pada periode inilah orang lupa tentang sebuah pekabaran lama yang sudah disampaikan. Baik melalui Paulus, melalui Petrus, melalui Yohanes tentang kedatangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi pekabaran ini bukanlah pekabaran yang basi. Ingat, Allah tidak mungkin berdusta. Setelah periode panjang selama apa yang dikenal dengan The Dark of Ages, maka setelah revolusi Prancis yang dimulai dengan gagasan-gagasan sekuler oleh Voltaire dan beberapa orang lainnya, maka oleh pemimpin militer Napoleon Bonaparte bersama dengan jenderalnya, Jenderal Berthier, dan beberapa pemimpin-pemimpin militer lainnya dari Prancis. Maka ini merupakan era di mana dunia yang dikuasai oleh gereja pada waktu itu secara perlahan-lahan mulai hilang. Sejarah mencatat 1798 dan seterusnya, Eropa yang tadinya menjadi basis Kristen berubah menjadi negara-negara yang lebih sekuler. Tetapi di tahun itu dan setelahnya 1700-an, 1800-an, di beberapa tempat terjadi kebangunan rohani. Kalau tadinya di abad-abad sebelumnya pernah diupayakan oleh para reformator di tahun 1300-an, 1400-an. Katakanlah Ulrich Zwingli, John Calvin, John Huss, dan tentu saja nama yang paling populer adalah Martin Luther. Mereka coba menghidupkan gereja itu. Tetapi tidak sepenuhnya gereja itu akhirnya diingatkan untuk kedatangan Tuhan. Mereka hanya mengingatkan kembali kebenaran-kebenaran yang sempat hilang selama ratusan tahun. Tetapi mereka tidak bisa membangkitkan orang-orang kepada sebuah pekabaran lama yang telah disampaikan oleh rasul-rasul seperti yang saya sampaikan tadi. Paulus,
Petrus, dan Yohanes. Namun demikian, pada tahun 1700-an, 1800-an, ketika kekuasaan itu secara berangsur-angsur, di mana kekuasaan gereja yang absolut di tanah Eropa mulai berangsur-angsur menurun dan berpindah tempat dari tanah Eropa pindah ke tanah Amerika. Maka di tahun 1700-an, 1800-an, orang kembali mendengar pekabaran-pekabaran mengenai kedatangan Tuhan. Orang mulai mempelajari tentang nubuatan kedatangan Tuhan. Dari sekian banyak penulis yang tersebar di Jerman, di Inggris, dan di tempat-tempat lainnya, ada seorang Spanyol bernama Manuel Lacunza menulis sebuah artikel, dan akhirnya artikel ini dibaca oleh banyak orang. Inti dari artikel ini adalah bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Pekabaran ini akhirnya dibawa atau sampai ke tanah Amerika. Begitu banyak orang Amerika dari denominasi-denominasi Kristen belajar, baca kembali, dan mereka meyakini bahwa pekabaran tentang kedatangan Tuhan itu benar. Saudara-saudara sekalian, salah seorang yang mempelajari kembali akan pekabaran ini adalah seorang mantan militer, tentara yang bernama William Miller. Dia belajar kembali akan pekabaran ini dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa memang benar Tuhan tidak lama lagi akan datang. Saya berhenti untuk informasi ini, tetapi apa yang ingin saya katakan pada bagian yang pertama ini, bahwa benar pekabaran Tuhan itu tidak pernah usang. Bahwa benar pekabaran itu adalah pekabaran yang lama. Dan benar bahwa pekabaran itu adalah pekabaran yang tetap relevan sampai hari ini. Ketika saudara membaca Matius pasal 24, di mana dituliskan di sana berbagai tanda-tanda yang merujuk atau menunjukkan bagaimana yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, saudara-saudara akan meyakini satu persatu dari tanda-tanda itu bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Saudara-saudara sekalian, dari apa yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, belas sampar pandemi COVID-19, kemudian bahaya peperangan, bahaya gempa bumi, dan lain sebagainya, semakin terjadi dan semakin banyak kita lihat dewasa ini. Itu berarti bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Namun demikian, kita kembali kepada Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 di ayat 37 tadi, kita sudah sangat yakin ketika apa yang disebutkan sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang. Kita sudah sangat yakin. Melihat berbagai tanda fenomena alam dan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, kita sudah sangat yakin bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tetapi ayatnya yang ke-38 merupakan renungan untuk kita pikirkan bersama. Mari saya baca ayatnya yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kata-kata yang ditulis oleh Paulus adalah orangku yang benar akan hidup oleh iman. Berbicara tentang iman, Paulus adalah orang yang paling sering menulis tentang makna dari iman. Dan orang ini menurut catatan Alkitab adalah orang yang menghidupkan kehidupan yang beriman. Paulus memberikan definisi tentang iman. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana mungkin kita sebut dasar sementara sesuatu yang masih diharapkan? Dan mungkin kita akan lebih membingungkan ketika membaca bagian yang berikut dari ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sebut bukti jika kita melihat sesuatu nyata, real di depan mata kita, bukan? Tetapi bila mana kita tidak melihat sesuatu, bagaimana mungkin kita sebut itu bukti? Tetapi saudara-saudara sekalian, Paulus benar-benar adalah orang yang menghidupkan atau memberikan penjelasan tentang iman itu melalui kehidupannya. Semenjak dia melihat Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus, maka mulai waktu itu Paulus mengubah kehidupannya dari seorang yang sangat prejudis, seorang penganiaya, seorang yang mungkin disebut material oriented, menjadi orang yang berbeda. Dia tinggalkan kedudukannya, dia tinggalkan apa yang disebut kenikmatan dunia demi sebuah nama, yaitu Yesus Kristus. Paulus selalu mengatakan, aku berlari-lari menuju tujuan. Dan dia meninggalkan semua yang lama. Dalam perjalanan imannya, Paulus sendiri menulis, dia mengalami berbagai penganiayaan. Dia dilempar dengan batu. Dia haus dan dia tidak punya apa-apa. Tidak ada makanan. Bahkan untuk hidup sehari-hari, dia harus berusaha dengan susah payah. Menyangkut ayatnya yang ke-38, ketika pernyataan mengatakan apabila ia mengundurkan diri. Saudara-saudara sekalian, tahukah saudara, hari ini ada banyak orang yang mengundurkan diri dari imannya. Mengapa? Ada beberapa penulis Kristen. Yang pertama adalah Benjamin L. Corey. Dia menulis dalam sebuah artikel, mengapa orang meninggalkan gereja. Kemudian ada lagi seorang penulis Advent, Anthony Ken. Dan kemudian Bruce Manner juga adalah penulis Advent lainnya. Mereka menulis catatan-catatan yang sama. Banyak sekali, tetapi dalam catatan-catatan mereka dituliskan antara lain, mengapa orang tinggalkan gereja? Satu, oleh karena masalah finansial. Ketika dia berada di gereja atau dia menjadi orang Kristen yang taat dengan pemikiran, asalkan saya menjadi orang yang taat, saya diberkati dan saya tidak akan kekurangan. Tetapi ketika dia menghadapi realita bahwa dia sudah berjuang untuk kehidupan, tetapi secara finansial, secara ekonomi dia biasa-biasa. Dan hal ini sering menjadi pemicu untuk orang meninggalkan imannya. Jadi satu, oleh karena alasan ekonomi. Yang kedua adalah ketika dia tidak mempercayai para pemimpin gereja, para pendeta. Nah, saudara-saudara sekalian, saya perlu menggarisbawahi bahwa banyak orang yang datang ke gereja hanya karena melihat seorang pendeta, seorang pemimpin. Dan sebaliknya, banyak orang yang meninggalkan gereja oleh karena kecewa dengan pendeta ataupun pemimpin. Alasan yang kedua, orang kecewa dengan pemimpin gereja. Alasan ketiga adalah orang meninggalkan gereja oleh karena ada masalah pribadi dengan sesama anggota. Mungkin dia tidak suka dengan seseorang atau dia pernah tersakiti oleh ucapan dan tindakan orang-orang yang lain dan dia tinggalkan gereja. Itu pun menjadi salah satu penyebab orang meninggalkan gereja. Alasan yang berikut adalah oleh karena sakit penyakit. Alasan yang berikut oleh karena perceraian atau masalah rumah tangga. Alasan yang berikut oleh karena dia mengalami kesulitan-kesulitan yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini semua menjadi pemicu orang-orang meninggalkan gereja. Alkitab berkata, apabila ia mengundurkan diri, atau dengan kata lain apabila dia murtad, atau dengan kata lain apabila dia meninggalkan gereja, Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepadanya. Dengan kata lain, dia tidak lagi memperhitungkan kita.
Atau dengan kata lain, tidak akan pernah kita akan menjumpai nama kita di dalam buku kehidupan ketika kita meninggalkan keyakinan kita kepada Kristus. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, semua kita sudah menyadari bahwa betapa dekatnya kita dengan kedatangan Tuhan. Tetapi pertanyaan yang terpenting adalah, bahwa mampukah kita untuk bertahan di dalam iman ini, di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita hadapi? Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 11, ketika diceritakan satu persatu tentang tokoh-tokoh iman yang berjuang dengan kehidupan mereka mempertahankan iman sampai akhir hayatnya. Tokoh-tokoh Alkitab begitu banyak. Selain nama Sarah, Nuh, Abraham, dan nama-nama yang lain, maka catatan Ibrani 11 ayat 13 mengatakan begini. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya lihat dari jauh dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Di tahun 70-an ada sebuah lagu yang cukup terkenal, dinyanyikan oleh seorang penyanyi legendaris, Jim Reeves. Lagu itu salah satu syairnya mengatakan begini, "This world is not my home, I'm just passing through." Saudara-saudara sekalian, dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanya lewat. Berapa lama kita lewat tergantung usia kita. Ada yang 70-an, ada yang 80-an, bahkan mungkin ada yang bisa sampai 100 tahun. Tetapi ada juga yang hanya 40-an, 50-an, atau usia muda, tetapi akhirnya hidupnya berakhir. Saudara-saudara sekalian, bukan berapa lama kita hidup yang menjadi ukuran kita bisa ke surga, tetapi berapa dekat kita dengan Tuhan dan apa yang kita lakukan kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya ketika saudara dan saya masih hidup hari ini, itu bukan karena saudara dan saya pintar menjaga kesehatan. Itu bukan karena saya dan saudara orang yang hebat mengatur diri kita, tetapi kita hidup oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Paling tidak untuk dua hal. Satu, kita diberikan kesempatan hidup untuk kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita masih diberikan kesempatan hidup supaya kita menjadi berkat kepada orang lain atau memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Di luar dua hal ini, itu bukan alasan kenapa saudara dan saya hidup hari ini. Kita tidak hidup supaya kita lebih populer, kita memiliki jabatan, kita lebih kaya. Bukan. Tapi hanya dua hal ini, di mana Tuhan mengizinkan melalui dua hal ini, kita hidup hari ini, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian, di akhir dari pembahasan malam hari ini, saya ingin menceritakan tentang seorang rabi yang begitu terkenal, di mana sekali waktu dia didatangi oleh murid-muridnya yang berpikir bahwa rabi ini memiliki rumah yang mewah dengan perabotan yang mahal dan banyak. Tetapi alangkah terkejutnya mereka begitu sampai di rumah rabi ini, mereka hanya jumpai di sana ada satu meja kecil dan satu kursi, dan tidak ada perabotan-perabotan yang lain. Rumahnya begitu sederhana, bahkan boleh dibilang jelek. Dengan rasa penasaran, para muridnya bertanya kepada sang rabi, "Rabi, mengapa rumahmu seperti ini sementara engkau begitu terkenal?" Dan rabi ini dengan tenang menjawab mereka dengan kata-kata seperti ini, "Anak-anakku, adakah seseorang yang mengadakan perjalanan, kemudian dia harus membawa begitu banyak barang, dan dia harus membuat banyak persiapan di mana dia harus membawa semua perabotan? Tidak, bukan? Hidup ini adalah bagaikan kita sementara mengadakan perjalanan. Jadi yang kita bawa hanyalah seperlunya. Dan sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya,
maka kita harus yakin kita sementara dalam perjalanan. Dan sementara dalam perjalanan itu, jangan disibukkan dengan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, kita semua yakin bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Kita sementara dalam perjalanan, seperti halnya orang Israel dahulu kala yang sementara menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tidak lama lagi kita akan tiba. Mengapa begitu banyak orang Israel mati di padang gurun? Oleh karena yang mereka pikirkan adalah hal-hal yang ada di dunia. Materi, dan selera yang semuanya tidak penting. Dan mereka melupakan hal yang sangat penting, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan, yang menuntun mereka untuk tetap setia sampai ke tanah perjanjian. Dari sekian juta mereka yang keluar, hanya 2 orang akhirnya yang masuk, Joshua dan Kaleb. Saudara-saudara sekalian, sangat disayangkan ketika makna ayat ini terjadi kepada mereka. Bagaikan perjalanan yang tidak lama lagi mereka tiba. Tetapi mereka mengundurkan diri. Dan akhirnya Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sehingga mereka tidak tiba di tanah perjanjian. Saudara-saudara sekalian, berkaca dari apa yang Rabi Tuah itu katakan. Hidup ini adalah perjalanan. Kita sementara menantikan kedatangan Tuhan. Lupakanlah semua yang tidak penting. Orang berkata di dalam banyak artikel, how to simplify your life. Bagaimana kita menyederhanakan hidup kita. Sehingga fokus kita hanya tertuju kepada kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Saya yakin dari apa yang kita baca, apa yang kita saksikan dalam kehidupan akhir-akhir ini, semakin meyakinkan kita bahwa Kristus tidak lama lagi akan datang. Maukah kita bersedia untuk hal itu? Jika kita bersedia untuk hal itu, maka ayat 39 dari buku Ibrani pasal 10 adalah pekabaran dan renungan untuk kita. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bisa saya tambahkan hidup kekal. Juga bisa saya tambahkan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan segera akan datang. Bersiaplah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kami boleh mendengarkan pekabaran yang penting bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kami rindu semua kami diselamatkan. Kami rindu Tuhan akan menolong kami dalam persiapan kami untuk menanti kedatangan-Mu. Bapa, telah banyak peristiwa di masa yang silam terjadi. Dan peristiwa-peristiwa itu semakin meyakinkan kami bahwa pekabaran tentang kedatangan Tuhan itu benar dan tidak lama lagi. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Sehingga setiap hari kami bersedia untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Dan janji berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Hamba-Mu memohon berkat Tuhan ini kiranya menjadi bagian seluruh pemirsa yang mengikuti acara pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami memuji nama-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.